Shalom, shalom, salam toleransi, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Sekali lagi, salam. Lagi-lagi kita bisa melihat atau kita lihat video pengerusakan rumah doa di negeri ini. Sampai kapan kita harus diam? Sampai kapan kaum minoritas mendapatkan perlakuan yang adil di negara kita sendiri, negara tercinta Republik Indonesia? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, beberapa waktu ini, tadi pagi khususnya waktu saya lihat beranda media sosial saya menampilkan sebuah video yang sungguh mencabik-cabik hati nurani kita. Di sebuah rumah doa dirusak secara brutal oleh sekelompok orang-orang. Nah, saudara-saudara, saya hanya mau buat video ini untuk menyatakan pernyataan tegas sekaligus seruan untuk penegakan hukum. Saya tentu mewakili semua orang Kristen di Indonesia. Kami umat Kristen meminta dan memohon kepada pihak kepolisian dan juga pihak pemerintah, RT, RW, lurah, atau kepala desa, bupati, dan gubernur agar segera menindak tegas para pelaku intoleransi ini. Saudara-saudara, di dalam video ini sudah sangat jelas wajah pelaku terlihat, ada yang membawa kayu dengan sengaja merusak rumah ibadah ini. Ini bukan hanya pelanggaran norma, ini adalah pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Landasan konstitusinya jelas, pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kita hidup dalam negara hukum, bukan negara emosi. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jelas, itu jelas. Pertanyaannya, apakah ini dijamin? Roma doa dihancurkan, anak-anak ditakuti dan dibiarkan. Dan sebelum saya menutup video ini, kami mohon dengan respon kami selaku umat Kristen. Inilah respon kami menurut Alkitab. Kami umat Kristiani tidak dibentuk untuk membalas dendam dengan kekerasan. Kami percaya pada penghakiman dan pembelaan Tuhan. Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Matius 5 ayat 44, ini sikap kita kedua. Kasihi musuh kita, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, Mazmur 34 ayat 15, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tapi kami juga percaya bahwa Tuhan membenci ketidakadilan. Dan saya minta pemerintah Tuhan angkat, Tuhan pakai untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Dalam Roma 13 ayat 1 sampai 4. Permohonan kepada Presiden dan Kapolri. Kami menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri agar tidak membiarkan kasus ini tenggelam tanpa keadilan. Saya mau seperti di Jawa Barat ditegakkan hukum, maka di sini pun juga. Jangan biarkan rumah ibadah menjadi target kebencian. Jangan biarkan anak-anak mengalami trauma karena ketidaktegasan aparat. Jangan biarkan kebebasan beribadah dikebiri oleh orang-orang intoleransi atau intoleran. Sebagai penutup harapan dan doa kita, umat Kristen, kepada semua umat Kristen dimanapun saudara berada, jangan takut khusus di tempat itu. Jangan menyerah, Tuhan kita adalah pembela yang adil. Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yesaya 41 ayat 10 kiranya menguatkan kita. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Mari kita doakan bangsa ini. Doakan para pelaku agar bertobat. Dan doakan para pemerintah agar benar-benar berdiri menegakkan sebuah kebenaran. Karena sekali lagi, kebebasan beragama bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab negara untuk melindunginya. Yang terakhir, saya mohon supaya saudara-saudara kita bagikan video ini, tag kepada pihak berwenang, tag pada Presiden, Kapolri, Gubernur, dan pihak pemerintah. Dan teruslah berdoa, jangan takut, ingat Tuhan beserta kita. Jadi sekali lagi video ini saya buat
bukan untuk membuat semakin gaduh, tapi saya hanya mau mewakili teman-teman Kristen, teman-teman minoritas, teman-teman orang-orang yang merasa dirugikan. Dan saya percaya bahwa tidak semua orang yang ada di video ini punya sifat, punya kebencian yang sama terhadap kami, orang Kristen khususnya pada rumah doa ini. Saya percaya masih ada orang-orang baik, saudara-saudara Muslim yang baik. Saya percaya ada saudara-saudara Muslim saya yang akan membela dan menegakkan keadilan. Sekali lagi, siapapun ada di balik cerita dari pengerusakan rumah doa ini, saya minta pemerintah, presiden, gubernur, tolong cek siapa-siapa orang ini. Kami tidak menuntut balas dari pihak kami. Kami hanya minta segelintir keadilan untuk kami, supaya kami punya saudara-saudara seiman dimanapun berada, ya, bisa beribadah dengan tenang. Ingat, Anda punya Tuhan, dan saya percaya tidak ada Tuhan yang mengajarkan kebencian, tidak ada agama dan Tuhan yang mengajarkan pengerusakan rumah orang, apalagi sampai membuat orang-orang ketakutan, anak-anak ketakutan. Mungkin itu saja. Saya berharap sekali lagi, orang-orang Kristen, mari kita berdoa. Saya percaya Paulus juga dahulu adalah seorang pembenci Kristen, atau seorang yang membenci pengikut-pengikut Kristus, tetapi pada akhirnya Paulus menyerahkan diri, bertobat, dan menjadi hamba Allah. Sudah banyak kesaksian orang-orang yang dulunya melempari rumah ibadah, melempari gereja, sekarang mereka menjadi Kristen, bahkan beberapa orang diantaranya saya dengar menjadi hamba Allah. Jadi saudara bisa cari saja di internet, di YouTube, ada begitu banyak. Itu saja, selamat pagi, sukses selalu, salam toleransi, salam toleransi, Indonesia jaya, Indonesia hebat, dan saya percaya bahwa video ini akan menjadi suara kami, saudara-saudara kami, untuk orang-orang Kristen yang ada di sana. Saya tidak tahu ini di mana, tapi saya berdoa Tuhan kuatkan saudara-saudara, dan Anda tidak sendiri. Kami adalah saudara di dalam Tuhan, dan saya percaya ada banyak saudara-saudara kita dari Hindu, Buddha, Konghucu, Muslim, termasuk Muslim, yang pasti masih punya hati yang baik, yang pasti masih bisa ada di belakang kita, berpihak kepada kita. Ya, kecuali itu tempat pelacuran, saudara. Ini tempat orang beribadah, ini tempat orang doa, tempat orang cari Tuhan, tempat orang ingin jadi baik. Jadi kalau ada orang yang merusak, menurut saya ini orang-orang yang tidak baik, yang patut tegas untuk diadili atau dihukum sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia, bangsa tercinta ini. Sekali lagi, Pak Presiden, saya tahu Anda orang hebat. Pak Kapolri, saya tahu Anda orang luar biasa. Anda diberikan jabatan dan pangkat kedudukan oleh Tuhan dengan maksud supaya Anda menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kita semua. God bless you, Tuhan berkati, shalom. Tetap setia, tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa, dan terus lakukan yang bisa kita lakukan. Karena saya percaya Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tertidur. Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Ingat, pertolongan kita kalau tidak datang dari manusia, kita masih punya Tuhan yang akan membela kita. God bless you. Tuhan berkati. Shalom.